Oke, kita ketemu lagi. Kayak yang aku bilang di videoku sebelumnya, belakangan ini aku lagi seneng banget modding mouse ya. Makanya beberapa bulan yang lalu aku beli mouse murah meriah Red Dragon M901 K2 dengan tujuan buat dimodif. Aku memang sengaja beli ini karena aku suka sama mouse-mouse yang tombol side buttonnya itu banyak. Ini kayak Razer Naga atau Sades Q ya. Oh iya, ini sekali lagi aku ngomong nih. Ini mouse aku beli sendiri ya. Bukan dipinjemin, dikasih, apalagi nyopet. Sekarang kita langsung bahas aja kali ya, biar nggak lama-lama. Pertama, yang aku pengen bahas adalah bobot dari mouse ini. Ya, ini hitungannya berat ya untuk kelas mouse gaming. Soalnya berat mouse ini adalah 128 gram. Oh ya, penting dicatat, mouse ini sebenarnya juga punya tambahan pemberat. Tapi fitur ini cuman berguna kalau kalian lebih suka mouse yang lebih berat lagi. Karena berat 128 gram tadi adalah berat minimalnya. Ya, setelah tambahan pemberatnya tadi dicopot semua. Kalau dibandingin sama mouse gaming lain yang aku punya dan tombolnya banyak ya, M901 ini lumayan jauh selisihnya. Nanti tak taruh di layar aja perbandingan berat mouse ini sama Razer Naga dan Sades Q. Berhubung aku nggak suka mouse yang terlalu berat, ya makanya aku keluarin Dremelku buat motong-motong body mouse-nya. Ya nanti tak kasih lihat aja ya foto-fotonya. Hasilnya gimana? Ya lumayan banget, walaupun agak brutal dan hasilnya enggak rapi. Aku bisa ngurangin bobotnya sampai 23 gram. Berarti sekarang berat mouse ini jadi 105 gram. Nah, kalau berat segini buat aku sih sudah cukup lumayan lah ya. Oh iya, penting ini. Disclaimer nih, disclaimer. Aku tidak merekomendasikan teman-teman potong-potong body mouse ya. Karena ini pasti bikin garansinya hangus dan ada banyak sekali resiko lainnya yang bisa bikin mouse-nya jadi nggak bisa dipakai. Jadi jangan dilakukan ya. Itu tadi kalau ngomong berat. Gimana kalau soal ukurannya? Ini mouse lebar banget juga ya. Kayaknya memang kebanyakan mouse-mouse yang banyak tombol dari Red Dragon itu memang gendut-gendut. Nanti tak taruh di layar juga perbandingan ukuran mouse-mouse yang tombolnya banyak. Jadi kalau kalian tangannya kecil atau nggak suka mouse yang bodinya lebar, ya mungkin nggak akan suka sama M901 ini. Tapi kalau buat aku pribadi ya, kalau untuk bodinya, untuk tanganku yang ukurannya sedengan lah ya, aku masih nyaman sih ya sama ukuran body mouse-nya. Yang buat aku jadi masalah paling soal bobot yang sebelumnya aku bahas. Setelah body, sekarang aku pengen bahas switch yang dipakai. Untuk klik kanan dan kirinya, mouse Red Dragon ini pakai switch Huano Blue Shell White Dot. Nah, jujur aja ini micro switch paling favorit buat aku. Ya setidaknya sampai sekarang ya. Soalnya selain suaranya deep, feel-nya pun solid banget. Enggak kayak beberapa micro switch lain yang berasa enteng tapi kopong. Terus kalau side buttonnya gimana? Nah, kalau buat side buttonnya, feel sama suaranya juga berasa solid. Walaupun mungkin buat beberapa orang jadinya terlalu keras buat dipencet. Buat aku pribadi sebenarnya tergantung game yang dimainkan. Kalau buat game-game yang temponya cepet banget, ya kayak game-game FPS yang kompetitif, tombol ini terlalu berat. Tapi ya untungnya aku memang enggak suka main game-game FPS yang kompetitif sekarang. Jadi ya side button di M901 ini masih sangat kepake buat aku pribadi. Tapi nih ya, tapi aku tetap butuh waktu panjang buat adaptasi biar jempolku hafal sama 12 tombol
yang ada di side bodinya. Sebelum kita pindah ke fitur selanjutnya, ada satu catatan penting dari side buttonnya. Ketika aku bongkar mouse ini, silakan lihat sendiri bentuknya di layar ya. Switch di balik side buttonnya. Aku jujur bahkan nggak tahu ini nyebutnya apaan. Karena biasanya tombol mouse itu pakai micro switch yang disolder di atas PCB. Sedangkan ini kayaknya 12 tombol itu nyambung semua. Jadi aku beneran nggak tahu kalau misalnya salah satu tombolnya rusak, apakah bisa dibenerin satu tombol aja atau harus ganti semua sama PCB-nya. Tapi kalaupun harus ganti sama PCB-nya, aku sempet cari-cari juga, kayaknya nggak ada yang jual spare partnya. Ini aku coba cari di Tokped sama AliExpress. Ya mungkin aku juga nggak tahu namanya persisnya apa ya. Jadinya ya aku nggak nemu spare partnya. Kalau mouse-mouse lain misalnya ada tombol yang rusak, kemungkinan besar yang bermasalah adalah switchnya. Jadi tinggal beli micro switch baru, lepas switch yang lama pakai solder, terus pasang micro switch yang baru beli tadi pakai solder lagi. Nah, kalau M901 ini, aku nggak tahu solusinya gimana kalau sampai salah satu side buttonnya rusak. Lanjut ya, selain bobotnya yang amit-amit beratnya, satu hal lagi yang nggak aku suka dari mouse ini adalah soal kabelnya yang sangat nggak fleksibel. Ya ini jadinya makanya ganggu banget ya. Karena itu, ini aku ganti kabel. Cari yang bikin kabel custom di Tokped yang jadinya enak banget. Nah, ini kabel aslinya ya. Ya ini kabel aslinya tuh kaku banget ini. Aku nggak tahu ngeliatin, aku nggak tahu ya caranya menunjukkannya di video yang sangat terbatas ini piye ya. Nah, ini terus, cek. Ini, nah ini yang sudah kabel custom. Oh ya, ini kalau mau lihat ya. Bagian belakangnya sudah tak bolong-bolongin. Ini kabelnya udah enteng banget ini. Nanti tak kasih screenshotnya ya kalau mau pesen kabel custom di mana ya. Dan aku nggak disponsorin juga ya. Yang yang kabel merah ini lemes dan ringan banget. Jadinya jauh lebih enak karena nggak akan mengganggu kita waktu aiming. Ngomong-ngomong soal aiming, menurutku sih ya, sensor yang dipakai di M901 ini sudah bagus banget untuk harganya yang cuman 300.000. Tapi faktanya ya, aiming itu bukan cuman soal sensor yang dipakai, tapi juga ada pertimbangan berat mouse-nya, ukuran mouse-nya, bahkan sampai kabelnya. Makanya sekarang tren gaming mouse itu juga mengarah ke wireless. Ya karena kabel itu memang bisa sangat mengganggu banget untuk gliding ataupun aiming. Kombinasi antara berat dan ukurannya yang gede bikin mouse ini juga kurang cocok buat gamer yang memang butuh akurasi dan kecepatan di game-game kompetitif. Terakhir ya, aku mau bahas soal softwarenya. Software mouse ini aku cukup seneng sih ya, karena sangat simple tapi sangat berguna. Softwarenya enggak ada kebanyakan gimmick aneh-aneh. Ngeset makro atau ganti-ganti fungsi tombol itu juga gampang banget. Terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya di satu sisi aku sebenarnya seneng sama mouse ini. Karena aku jadi punya bahan mainan baru buat belajar modding. Dan setelah aku mod sendiri ya ngurangin bobotnya sama ganti kabel, kekurangan-kekurangan mouse ini ya jadi hilang. Tapi ya itu setelah aku modif ya. Yang sekali lagi aku ngomong tidak disarankan untuk motong-motong body mouse. Tanggung sendiri ya akibatnya. Ya wis gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.